Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri sebagai bentuk komitmen Polri melakukan perbaikan institusi, meningkatkan transparansi dan memenuhi harapan masyarakat. Tim transformasi dan reformasi Polri diketuai Kalem Diklat Polri Komjen Krisnanda Dwi Laksana dan beranggotakan 52 perwira tinggi Polri. Tim ini akan mengevaluasi semua program yang telah dilaksanakan kepolisian. Kapolri menyatakan tim akan menyerap aspirasi masyarakat terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dari Polri, baik dari sisi operasional, instrumental, serta pengawasan maupun juga dari sisi lain yang saat ini menjadi perhatian publik. Upaya reform terhadap hal-hal yang harus kita perbaiki, baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak. Komisi 3 DPR mengapresiasi pembentukan tim reformasi Polri oleh Kapolri. Anggota Komisi 3 DPR, Sudesson Tandra, tidak mempermasalahkan anggota tim yang diisi personil Polri asal transparan. Artinya kita berbaik sangka bahwa institusi Polri mau berbenah, ya kan? Nah itu, sehingga kita berharap reformasi ini benar-benar dapat membawa institusi Polri ke step yang berikut. Penting adalah transparansi tadi. Ya, apakah internal atau eksternal bagi saya nggak penting. Yang penting transparansi. Ya kami minta transparan. Transparansi itu dalam bentuk apa? Artinya segala macam kebijakannya transparan, tindakannya transparan, gaya hidupnya transparan, anggarannya transparan, kan selesai. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim reformasi Polri. Lalu untuk apa tim ini dibentuk? Bagaimana nanti jika Presiden juga membentuk Komisi Reformasi Polisi? Kita ulas bersama penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dan ada juga Ketua PBHI Julius Ibrani. Bang Julius, selamat malam. Malam, Audrey. Saya mau nanya dulu ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini pertanyaan pertama saya. Sebenarnya tim bentukan Pak Kapolri, transformasi dan reformasi Polri, ini sama nggak dengan bentukan tim yang nanti akan dibuat oleh pemerintah? Pasti beda. Oh beda? Pasti beda. Okay. Karena gini, polisi kemarin kan dikasih disarankan apa mendapatkan kesan ya bahwa polisi itu masih kurang bagus. Ada 9 poin kemarin disampaikan. Padahal polisi itu ya sejak tahun 2002 itu sudah melakukan reformasi. Waktu itu pemisahan dari militer menjadi sipil itu maka butuh reformasi, artinya perubahan total waktu itu. Ya, mentalitas dari militeristik menjadi humanis, dari civilian, kemudian sewenang-wenang, arogan nggak boleh gitu dan sebagainya. Itulah dulu yang disasar reformasi polisi yang pertama kali tahun 2002. Di situ waktu itu polisi melakukan reformasi yang nomor 1 strukturnya dulu dirubah, kemudian instrumental dan kultural. Selama 22 tahun ini sudah berjalan, tetapi rupanya yang berjalan dengan baik ya, struktural dan instrumental. Tetapi kulturalnya dianggap istilahnya jalan di tempat lah. Karena apa? Karena dari aspek kultur terlihat bahwa perilaku polisi itu masih belum memenuhi harapan masyarakat. Contohnya, masyarakat kan menghadapi polisi yang humanis, tapi sekarang masih banyak polisi yang bertindak keras misalnya gitu. Polisi yang menghargai HAM mestinya, tapi dalam demonstrasi kemarin kok eksesif sehingga melanggar HAM dan sebagainya. Oke, dan kalau kurang sekarang? lebih kayak gitu ya. Sekarang ini kesan polisi kayak gitu yang di lapangan. Apalagi kemarin dengan adanya demo gitu, kemudian ada korban, akhirnya ada 9 tuntutan itu ya. Oke, tapi kalau sekarang kan tadinya Pak Arianto bilang beda dengan yang akan dibentuk oleh pemerintah. Kenapa nih? Kenapa tidak disatukan aja? Gini, enggak dong. Akhirnya kan kemarin ada usul ya, ini polisi karena begitu bikin bentuk komisi dong kan gitu kan. Oke. Nah ketika ada gitu, kita di dalam ini
saya sendiri sebagai penasihat menyarankan Pak tidak usah menunggu ada komisi apa tidak. Bapak di dalam ini harus melakukan pembenahan yang crash program istilah saya. Ya. Dalam waktu 1 tahun itu kan kemarin ada tuntutan yang ditunggu sampai 1 tahun, ada yang 1788-nya untuk 1 tahun. Dalam 1 tahun ini robah Pak itu yang dianggap itu tadi kurang baik itu udah bisa Pak saya bilang itu. Karena apa? Merubah ini kultur ini itu adalah merubah orang yang terdepan. Yang terdepan ya, orang terdepannya apa? Contoh paling mudah aja perilaku hedonis. Kan itu kan gampang di berantasnya. Asalkan ada orang gitu langsung ditindak, dipecat, pasti otomatis nggak ada. 1, 2 gitu. Contoh ya, terus perilaku arogan. Arogan itu harusnya dikendalikan oleh atasannya. Selama ini atasannya kan tidak ikut mengendalikan bawahan. Nah, dirubah, harus atasan itu betul-betul kalau ada bawahan salah, atasannya juga harus menanggung. Contohnya kayak gitu. Dari apa? Komisi, bukan komisi, panitia yang dibikin itu ya oleh polisi Kapolri itu merubah yang selama ini yang kurang-kurang baik itu diperbaiki dengan cepat. Nah, nggak usah nunggu ada komisi apa tidak. Nanti kalau komisi itu dibentuk, kita ikut-ikut Pak, ini yang sudah kita kerjakan, tinggal teruskan kan gitu. Jadi gitu. Jadi nggak perlu nunggu lagi nanti komisi. Kita langsung go itu. Tim atau komite yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah sendiri, Bang Julius. Tapi kalau Anda melihat sendiri sebenarnya ini tandingan atau kayak gimana nih nanti? Ini kita harus bedakan dengan jelas. Kadang-kadang kalau udah judulnya reformasi semua heboh, tapi kita lupa identifikasi masalahnya apa, kebutuhannya apa. Nah, saya mau menegaskan ini bahwa yang dijelaskan oleh Jenderal Arianto barusan, yang jadi perspektif point of view-nya itu adalah apa yang dirasakan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu levelnya evaluasi. Berarti evaluasi kinerja, evaluasi performa, apakah itu pelayanan publik, penindakan di lapangan, pendekatan terhadap massa demonstrasi dan segala macam. Itu levelnya evaluasi, dan saya sangat setuju harus diambil sikap cepat dan tepat di internal kepolisian. Karena levelnya itu adalah evaluasi kinerja dan performa. Tapi kalau kita bicara reformasi, ini berarti dimensinya lain. Dimensinya di situ ada instrumental pertama, yaitu kita bicara Undang-Undang Dasar pasal 30, kita bicara Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 dan tahun 2002 dan turunannya. Kita bicara struktur kepemimpinan, struktur kantor Mabes Polri, Polda, dan struktur ke bawah. Itu bicara tentang proses legislasi antara presiden dan juga dengan DPR RI. Itu nggak bisa di tim reformasi, komisi, segala macam. Kebanyakan komisi. Jangan-jangan ini buat nyari komisi juga. Jangan sampai begitulah. Kita benahi secara fundamental. Kalau kita mau pakai jargon reformasi, jargon yang menarik. Nah, tapi bagi kami, PBHI, kami sampaikan juga pendapat kami tentang PowerPoint yang dipresentasikan oleh Komjen Krisnanda tadi. Bahwa itu struktur yang sangat besar. Itu gagasan yang luar biasa. Tapi bagi kami, masyarakat sipil, bagi para pencari keadilan, maka gerbang depan, pintu paling depan dulu yang dibenerin. Bagaimana pelayanannya, apakah ada undue delay, pelambatan proses laporan, muncul no viral no justice. Apakah ada pungli dalam setiap laporan segala macam, muncul lagi no payment no justice. Apakah ada tadi kesalahan administrasi dan segala macam. Itu yang paling mudah dan yang paling terlihat di depan masyarakat dengan situasi ekonomi, situasi sosial. Jadi artinya kalau dari Bang Julius lihat, untuk sementara draft-draftnya ini nampaknya tidak langsung disasar untuk kepentingan publik juga gitu. Nah, itu yang belum masuk. Perspektifnya harus kepentingan publik, bahwa tadi dijelaskan bahwa akan menggunakan metode partisipasi publik. Ya emang itu yang seharusnya. Karena kebutuhan masyarakat yang harusnya diakomodasi. Masalah nanti regulasi besar, undang-undang, konstitusi, itu ada di DPR dengan di Polri. Itu harus kita bedakan. Supaya tidak tumpang tindih. Dan jangan juga cuman karena jargon-jargon reformasi, substansinya nggak ada dan nggak ada yang berubah. Nah, saya setuju kalau memang pendekatan cepat dan tepat dulu yang diambil, sambil kita benahi secara keseluruhan, sistemik dan struktural di proses legislasi. Tapi ingat, bukan di komisi-komisi yang kemudian bisa nggak dia mengubah undang-undang, nggak akan bisa. Ini akan jadi politis nanti. Nah ini kan pembentukan tim transformasi reformasi baru dibentuk. Kalau tidak salah 1 hari setelah Menko Yusril juga bilang pemerintah akan membuat begitu. Nah tapi pertanyaannya kenapa baru dibuat sekarang 1 hari setelah pemerintah juga akan membuat tim ini, Pak Arianto? Ya itu prosesnya udah sebulan yang lalu persiapan untuk buat. Berarti atau bukan karena kemarin kejadian pada saat akhir Agustus? Itu sejak ada tuntutan 17+8 itu, ya ada ya 17/8 itu, karena diantaranya adalah reformasi Polri.
Dan kemudian ada 9 tuntutan yang kelemahan ini saya catetin ini. Oke. Akuntabilitas, HAM dan sebagainya. Ini yang harus diperbaiki. Kenapa? Itulah yang disorot oleh masyarakat kan gitu. Nah, itu letaknya di mana? Ini semua itu letaknya ada yang terdepan. Berarti artinya yang di lapangan. Berarti artinya ini tidak ada terkait dengan akhir Agustus yang pada saat demo besar-besaran begitu transformasi ini. Nanti ya Pak Arianto ya akan dijawab usai jeda, tetap bersama kami. Saudara, ini adalah kamar dari diplomat muda Arya Daru yang pada saat itu ditemukan tewas meninggal dunia, persis di kasur yang berada di depan saya. Apakah mungkin orang keluar dari jendela? Saya akan coba saja. Apakah sulit atau tidak? Saya akan coba gambarkan, saudara. Posisinya seperti ini Arya Daru, Mas. Dibo Investigasi, Senin 22 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Update. Israel terus melanjutkan operasi militernya di Gaza, Palestina. Sejumlah ledakan terlihat di langit Gaza pada Minggu malam hingga Senin. Operasi militer Israel semakin memperparah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Militer Israel terus meminta warga Palestina meninggalkan Gaza sebelum serangan kembali diluncurkan. Serangan terus terjadi setelah Inggris, Australia, dan Kanada resmi mengakui negara Palestina pada hari Minggu yang memicu kemarahan Israel. Negara-negara barat lainnya sedang pada pertemuan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB hari Senin, termasuk Prancis. Demikian Kompas Update untuk saat ini. Sampai Indonesia Malam, kami lanjutkan kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Pilihan ibu selalu sama, yang terbaik untukku selamanya. Morinaga, nutrisi pilihan tepat untuk bangun potensi anak. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approved Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster, ketombe no worries. Lion. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint.
Zingkul Booster. Ketombe, no worries. Lion. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung porak-poranda diterjang angin kencang. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Yang didukung oleh upaya pemerintah melalui inisiatif lokal untuk meningkatkan kemandirian desa, membuat Desa Ponggok kini berkembang dengan memanfaatkan sumber daya air yang tak hanya untuk irigasi sawah, melainkan juga atraksi wisata berupa latihan menyelam, swafoto dalam air, hingga snorkeling. Selengkapnya dalam Mata Indonesia. Mandiri Desa Wisata Berkelanjutan Ponggok, Selasa 23 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh pertanyaan saya sebelumnya Pak Arianto, jadi tim transformasi reformasi Polri ini bukan karena kemarin pada saat kerusuhan di akhir Agustus lalu evaluasi. Ya, jadi gini, ketika habis prahara itu ya, kemudian kan polisi dianggap polisi kok masih nggak mereformasi sih, katanya gitu kan. Buktinya ada banyak korban meninggal karena ini kan dicap polisi yang bertindak brutal kan gitu. Oke, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kemudian selama ini memang polisi yang masih penampilannya hedonis masih banyak, yang arogan masih banyak itu kan. Nah ini jadi adanya huru-hara kemarin itu kita pakai ini momen untuk perbaiki polisi dalam waktu singkat apa yang dituntut oleh masyarakat itu. Makanya itu belum ada kabar-kabar ada komisi itu, kita udah bilang ya, udah bikin crash program 1 tahun ini, berubah total di lapangan. Gitu, jadi dibikinlah itu, tapi baru kemarin diumumkan SK-nya itu, setelah itu. Jadi kalau komisi yang oleh Presiden dibikin itu adalah komisi untuk membuat mungkin reformasi yang gede gitu ya. Kalau polisi ini hanya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada ini, supaya nanti ini loh, polisi sudah berubah, berusaha berubah ya. Berusaha berubah. Ya, targetnya berapa lama itu? 1 tahun. 1 tahun. Iya, untuk perubahan yang ini perubahan cepat ini 1 tahun harus berubah total. Tapi untuk merubah itu sebenarnya kalau saya pikir ya pakai konsep yang saya pakai ini sebulan aja bisa kelihatan kalau kita serius. Kalau serius. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya tim ini dibentuk oleh orang-orang di dalamnya ini polisi aktif juga. Berarti artinya akan mengevaluasi diri sendiri, emang bisa Bang Julius? Nah, makanya saya katakan tadi kalau kita pakai metodenya metode gimmick segala macam ya susah. Polisi ini masih punya jenjang komando dengan pimpinan sampai ke bawahan. Dulu malah kita punya waskat. Kalau bawahan kita melakukan pelanggaran, atasannya juga kena evaluasi, kena sanksi. Nah, bisakah diterapkan saat ini? Harusnya bisa. Jakarta sebelum-sebelumnya kita nggak pernah lihat ada tindakan represi demo loh 1 tahun lebih. Sekarang situasinya berbeda. Artinya bisa melakukan itu. 2 kata kunci, cepat dan tepat, maka harus ke hal-hal yang tadi yang paling sederhana dulu. Tidak boleh ada represi terhadap demonstrasi, tidak boleh pakai pakaian mewah segala macam, tidak boleh bertindak arogan tetot-tetot di jalan dan segala macam. Dan hari ini hari lantas ya, Jenderal ya, itu sudah ditetapkan tidak boleh arogan dengan tetot-tetot di jalan segala macam, memecah kemacetan. Artinya kan bisa untuk hal-hal teknis seperti ini yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat, dilihat dan dinilai masyarakat, itu bisa. Secara internal itu bisa. Tapi tadi kalau kita mau bicara tanda kutip reformasi, saya harus bilang juga momen itu ya betul ada momen. Tapi tidak boleh menghilangkan masukan masyarakat yang setiap harinya menyampaikan kebutuhan untuk perbaikan termasuk kinerja juga Polri. dengan anggota Polri atau oknum-oknum yang nakal begitu. Seluruhnya se-Indonesia itu setiap hari bahwa ada momentum kemudian disambut bagus, tapi jangan sampai kemudian yang datang ke Pak Presiden dia jadi tim gimmick, komisi gimmick, tidak mengubah struktur yang lebih besar. Undang-undangnya sudah lama dari tahun 2002 perlu perbaikan, cyber belum masuk di situ dan segala macamnya. Ini kebutuhan yang lebih fundamental dibahaslah secara konstitusional antara DPR dan Presiden. Tetapi tadi ada tim internal untuk hal-hal yang cukup butuh komando atasan 1 tingkat di atas, ketika jangan pakai ini, jangan pakai bisa, dan itu pernah dilakukan. Artinya visible. Tapi nanti tampuk pertanggungjawaban tertinggi ada di Pak Kapolri. Jangan sampai yang sini jalan, yang sini nggak jalan. Harus cepat ditindak. Jangan sampai standarnya berbeda-beda, sama-sama jalan tapi berbeda. Nah, ini harus ditindak tegas. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah ini sebenarnya bertanggung jawabnya kepada siapa kalau gitu? Kepada Kapolri sendiri. Tim ini nantinya
mengevaluasinya. Kalau tim itu kan kemarin yang bikin tim Penilaiannya. itu kan menyusun rencananya, kemudian mengontrol pelaksananya, itu tim ya gitu ya. Tapi pertanggungjawabannya itu kalau saya polisi yang bertanggung jawab pada masyarakat. Ya. Makanya Jadi masyarakat yang ukurannya, menilai? iya. Tadi pintu Makanya masuknya. ukurannya itu saya bilang ya, ukuran keberhasilan kita itu merubah ini masyarakat. Saya bilang jangan kita yang menilai, masyarakat yang menilai. Bikin survei, mereka mengatakan polisi sudah berubah belum? Yes. Itu yang dipakai. Kalau gitu kenapa tidak memasukkan saja misalnya Tadi ada tokoh-tokoh? kata kunci bahwa ada partisipasi publik di situ, perwakilan publik yang selama ini concern terhadap perbaikan kinerja Polri diundang di situ. Lalu ada Kompolnas sebagai kanal-kanal pengaduan dugaan pelanggaran etika dan profesionalisme, itu juga dimasukin. Jadi matanya mata publik, perspektifnya atau point of view publik sebagai user loh, sebagai pencari keadilan yang menilai Polri. Nah, itu yang saya katakan, oke, strukturnya di internal Polri, tapi kacamatanya, perspektifnya tidak boleh internal. Kacamatanya kacamata publik, karena kepentingan publik yang harus diakomodasi, kebutuhan publik yang harus diakomodasi. Maka tadi yang menyatakan pertanggungjawabannya ini kepada siapa? Bukan kepada Kapolri. Pertanggungjawaban programnya di Kapolri, tapi Kapolri bertanggung jawab kepada publik, menjelaskan kepada publik mana nih yang sudah jalan dan mana yang belum, kenapa belum berjalan. Dia harus sampaikan kepada publik secara terbuka supaya tadi nggak ada lagi ketimpangan yang di sini oke, yang di sana bermasalah. Nah, ini yang kita kejar. Nah, tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah oke, tadi perbaikan di dalam internal Polri sendiri begitu. Tapi bagaimana juga dengan polisi-polisi yang nakal misalnya, atau mungkin yang pada saat kerusuhan terakhir itu mungkin juga kan diminta untuk diinvestigasi juga kan, misalnya ada perbuatan-perbuatan yang mungkin saja mencoreng begitu. Itu gimana? Itu Mas. Ini saya mungkin saya bisa jelaskan ya Mbak ya. Gini, Bapak polisi yang nakal, program yang cepat ini ya ada 7 itu. 1, hapus hedonis. Artinya apa? Perilaku yang di lapangan langsung bisa bisa dikoreksi, Pak. Gampang sekali itu. Yang kedua, perilaku arogan nggak boleh, menjadi humanis. Yang ketiga, supaya nggak lupa dulu, waslekat, pengawasan lekat itu atasan bawah itu. Kayak yang dulunya melempem, sekarang kalau ada atasan dengan bawahnya kolusi, dua-duanya copot. Contoh gitu. Keempat, whistleblower. Kita menghimbau masyarakat beranilah meniupkan kesalahan-kesalahan di lapangan itu. Kelima, pelayanan yang bebas koruptif. Yang keenam, kecepatan reaksi, mau telepon maupun reaksi cepat kalau kita datang. Itu yang terakhir ada 911 itu dihidupkan. Jadi itu ya, 7 program itu menjamin bahwa anak gua yang nakal pasti ditindak. Tapi pertanyaannya juga sekarang ini kalau misalnya publik juga memviralkan, artinya belum viral pun juga belum tentu ada justice begitu kan? Yes. Saya lupa 1 SPK. Jadi yang no viral no justice itu diantisipasi dengan program optimalisasi SPK. SPK itu apa? Memudahkan laporan, kemudian setiap komplain harus ditanggung, harus ditindaklanjuti. Orang yang menelantarkan LP langsung copot. Itu kayak gitu bunyinya. Aturannya itu. Jadi itu apa bisa berani seperti itu? Bukan berani, kalau diperintah dari atasan kan harus ada. Makanya nih perintah ini gini ya. Ada anggota nanti lapangan yang nakal itu, Kapolsek harus nyopot. Karena Kapolsek harus mempunyai fakta integritas bahwa saya menjamin di lingkungan saya tidak ada loket yang pungli. Kayak gitu sistem Jadi ini sistem penilaiannya adalah penilaian oleh masyarakat, dan kita ciptakan sistem penilaian itu bisa berjalan. Itulah yang kita bikin keras program ini gitu. Artinya di sini adalah pengawasannya di masyarakat sendiri. Balik lagi kepada ketika misalnya ada yang nakal, mereka kemudian mengupload dan diketahui harus ditindak langsung. Itu yang saya katakan, penilaian itu tidak boleh di internal. Penindakan dan strukturnya memang harus di internal, tapi penilaian di masyarakat. Pencari keadilan tahu kapan dia telah mendapatkan keadilan atau tidak, nggak akan meminta lebih dia. Pencari keadilan akan tenang, tidak teriak-teriak, tidak viral sana sini ketika ada komunikasi penjelasan yang jelas. Ini sudah on proses tapi terhambat ini tuh. Kalau komunikasi ini berjalan, maka nggak akan ada tuh viral-viralan. Dan ketika masyarakat tahu hambatan polisi apa, pasti masyarakat memaklumi. Yang selama ini terjadi, betul tadi yang Jenderal bilang, terjadi penelantaran laporan yang kita sebut undue delay. Tidak ada penjelasan tanpa ada surat menyurat. Nah, ini yang bermasalah. Padahal itu tanggung jawab administrasi sebagaimana peraturan di internal Polri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya katakan, ini kenapa penting masyarakat duduk di antara para polisi ini untuk tim evaluasi internal.
Kenapa? Karena kepala dia yang bisa menilai di mata masyarakat ini sudah beres atau belum. Karena standarnya berbeda, perspektifnya berbeda. Ketika masyarakat bilang oke kok selesai. Dalam beberapa kasus kita mikir panjang kali lebar, misalnya laka lantas dan segala macam. Wah, ini harus dipenjara nih, harus enggak. Ternyata pencari keadilan bilang cukup kerohiman saja, kekeluargaan kami kan selesai. Artinya apa? Kita nggak bisa pakai perspektif kita. Pencari keadilan langsung yang menilai, yang menyampaikan kepada Polri. Tapi yang harus kita pastikan kanalnya itu ada. Nah, karena kanalnya ini nggak berjalan, akhirnya putus komunikasi, lalu terjadi protes sana sini dan viral sana sini. Nah, ini harus dipastikan kepada kepolisian. Dan terakhir, kita punya struktur kok tentang tadi kalau ada pelanggaran seperti peristiwa kemarin. Pertanyaannya ketika pemeriksaan yang di lapangan dilibatkan nggak saksi-saksi segala macam dari masyarakat, bukan perspektif dari si pelaku saja. Situasi seperti apa masyarakat yang tahu. Jadi pertimbangan misalnya kayak Kanjuruhan dan segala macam, yang hilang itu ada perspektif korban, perspektif pencari keadilan. Proses sudah selesai tapi pencari keadilan belum adil. Nggak akan bilang ini belum adil, Pak. Kenapa? Kami melihat, kami mendengar, tapi kami nggak punya kanal untuk menyampaikan itu. Artinya nggak akan selesai masalah. Jadi kata kuncinya Audrey ada di situ, transparansi dan pelibatan publik itu yang harus diutamakan. Sesibuk apapun Polri dengan pembenahan internalnya, tanpa ada komunikasi publik, tanpa ada kanal transparansi dan pelibatan publik nggak akan lihat, oh ini udah kerja atau belum, nggak tahu. Kan gitu. Itu yang harus dibangun di dalam tim yang sekarang dibentuk oleh Pak Polri dan bersama timnya ini 1 tahun ya Pak ya tadi ya targetnya ya. Jadi artinya adalah 1 tahun gimana caranya kita menakar juga yang misalnya apa yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan itu gimana cara takarannya itu? Itu kan ini ada perintah ya. Perintahnya itu tadi whistleblower harus difasilitasi, pelayanan harus bebas pungli. Setiap bulan itu dianalisis berapa ada pungli, berapa yang tindak apa. Itu dilaporkan terus. Nah, kemudian nanti di akhir tahun kan kelihatan. Tetapi yang menilai ini berhasil apa tidak adalah publik. Karena publik yang akan menilai pada kita. Kita mengharapkan setiap pimpinan daerah itu harus berani tanya pada publik, anggota saya udah baik belum itu. Makanya itulah Jadi ini program ini bukan program untuk internal polisi supaya orang lain nggak tahu. Ini justru ini loh yang akan kita perbaiki ya, akan kita rubah. Kita ngomong sama rakyat, kita mau rubah. Caranya begini, tolong Bapak, bahkan nih Pak ya, cara-cara ini mau tak kasihkan pada masyarakat. Kalau perlu taruh di pasar ini loh, polisi itu mau berubah kayak gini. Biar masyarakatnya tahu. Biar bisa langsung gampang ditagih ya. Betul sekali. Iya, jadi biar tahu masyarakat polisi kamu harus begini gitu. Nggak diumpetin ini. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya dengan tim reformasi yang dibentuk sekarang oleh Kapolri sendiri, perlu nggak kalau gitu pemerintah juga membentuk komite juga, tim juga? Kalau pendapat saya levelnya kalau sudah eksekutif, pemerintah sudah presiden, ini levelnya level konstitusional, bukan level teknis evaluasi kinerja performa harian seperti ini. Ini sangat teknis, kerjasama cukup dengan Propam, cukup dengan Kompolnas, panggil masyarakat sipil kalau kaitannya dengan HAM, panggil Komnas HAM, cukup di situ. Berarti sebenarnya nggak perlu juga? Nggak perlu juga, dan nggak perlu tim-tim khusus segala macam. Tiap hari harus dikerjakan, karena kalau kita bicara Polri, ini instansi yang diatur oleh konstitusi, yang artinya sama seperti kebutuhan sehari-hari. Jadi evaluasinya itu harus sehari-hari. Cuman tinggal menambah pengawasan mata masyarakat di situ. Dan kalau kita bicara tanda kutip bombastis sekali reformasi, berarti dia menyentuh instrumen dan struktur para pemimpin. Standarnya seperti apa sih? Kapolri nanti standarnya seperti apa sih? Berarti dia ada di level konstitusi, DPR dan presiden. Rujukannya apa nanti? Apakah undang-undang Polri sudah membenahi itu semua? Apakah excessive use of power ini berakar dari undang-undang, atau hanya perintah lapangan saja yang menerjemahkannya berbeda? Apakah fungsi intelijen ini dari segi regulasi berjalan beriringan dengan fungsi Kamtipmas dan segala macam? Itu baru levelnya level konstitusional presiden. Presiden tidak boleh membentuk komite-komite khusus, komisi-komisi khusus. Jangan, dia nggak di level teknis, dia di level konstitusional antara eksekutif dan legislatif membentuk instrumen yang harus diperbaiki. Memang dari tahun 2002 sekarang sudah 2025, banyak hal yang perlu diperbaiki, dikaji ulang, dimasukin yang mana yang perlu dikurangin dan segala macamnya, dan itu belum ada gitu. Teknis biarkan teknis, internal berjalan, tapi kita bicara tentang total perbaikan maka tetap berjalan juga konstitusional, dan itu harus berjalan dong. Setiap tahun dia harus berjalan di level konstitusional begitu, Audrey. Kalau gitu
artinya adalah tetap masing-masing berjalan saja begitu, dan nanti adalah masyarakat yang menilainya sendiri. Nah, tapi kemudian apakah juga ini masyarakat juga menantikan kan sebenarnya gebrakan-gebrakan yang dilakukan. Nah, kalau begitu cara mengukurnya juga masyarakat adalah tadi dengan balik lagi ketika misalnya tadi tidak difasilitasi, kemudian bisa diviralkan dan ditanyakan langsung. Nah, pertanyaannya apakah cepat itu kemudian akan ditindak? Nah, ini yang harus dibumikan. Makanya saya katakan membuat program dengan kata kunci cepat dan tepat itu harus seteknis mungkin, nggak boleh ngambang karena nanti barada-barada di bawah, tim teknis di bawah, petugas di bawah itu susah mengartikan lapangannya seperti apa, kan begitu. Jadi level teknis ini harus benar-benar perintahnya teknis, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kalau indikatornya sederhana, Andre, soal layanan yang misalnya terbengkalai atau ditelantarkan, sepanjang masih berisik di media sosial protes sana sini, wah no viral no justice, berarti dia belum jalan. Itu aja. Baik. Dan kita bisa bedain kok yang mana yang memang mesin bot, yang mana yang buzzer buat nyerang segala macam, kita bisa bedakan. Yang mana yang memang pencari keadilan, yang betul-betul korban, itu bisa kita lihat. Jadi saya katakan berkali-kali, kalau udah level presiden ngurusin begini, ada berapa ribu laporan, ada berapa ribu penundaan segala macam, masa setiap hari presiden ngurus yang ini? Kan nggak mungkin. Dia nanti bahas sistem, struktur dan instrumen bersama dengan DPR. Teknis serahkan ke internal, masyarakat ada di situ melihat dan menilai gitu. Dan mengawasi termasuk ya? Sudah pasti harus. Baik, terima kasih Pak Arianto, Bang Julius, terima kasih, selamat malam. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi dari ribuan warga Gaza mengungsi ke selatan seiring dengan serangan Israel di udara dan di darat meningkat.